Ya, masih di 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Nah, tadi kan dari awal kita sudah sebut nih bahwa padalan Iskan ini sangat identik dengan sepatu Keds. Iya, betul. Sampai-sampai nih akhir-akhir ini ada film. Iya, Judulnya baru ya, Sepatu baru Dalam. filmnya ini. Iya. Awalnya buku ya Pak ya? Awalnya novel ya. Awalnya novel dulu, baru akhirnya difilmkan. Ini bisa kita lihat nggak nih cuplikannya? Kita lihat kira-kira? VT-nya Bisa ya, bisa ya? Kita lihat sama-sama. Kalau disuruh milih, saya pilih mundur dari tim voli. Buat saya keluarga tuh nomor 1, Mas. Ibu mau ngebut latih, Leh. Biar ibu bisa ngumpulin uang buat kamu. Ibu janji, ibu akan membelikan kamu sepatu ya, Le. Jadi laki-laki harus kuat. Jangan gampang menangis. Aku bukan anak kecil lagi. Aku wis gede. Aku pengen bantu bapak. Sepatu Dahlan itu menceritakan apa Pak Dahlan? Mula-mula begini ya, saya agak kaget ketika ada sastrawan menulis novel tentang masa kecil saya, judulnya Sepatu Dahlan. Dan saya pikir mana bisa laku. Kemudian mereka wawancara saya bilang nggak usah wawancara saya lah, riset sendiri. Sehingga sastrawan itu melakukan riset di kampung halaman saya, kemudian dia menulis novel, namanya Krisna Pabicara. Saya tahu dia sebagai penulis cerpen. Jadi saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya sudah membaca cerpen-cerpen dia. Karena saya suka baca cerpen, suka baca novel, sehingga saya lihat Krisna ini punya kemampuan menulis yang luar biasa. Tetapi saya tetap ragu, masa kecil saya ditulis sebagai novel bisa laku. Ternyata novel itu laku keras, terjual di atas 100.000. Kenapa? Karena menginspirasi. Kata orang, begitu. Dan kata mungkin orang, momen begitu. yang diambil, momen yang sangat tepat. Tapi kalau saya lihat juga sebenarnya ini kan pada saat kita mengangkat masa kecil dan sangat inspiratif. Menurut Bapak cerita ini benar nggak sih yang sudah dituliskan atau masih ada yang belum tersampaikan di situ? Ya, saya memang ketika ada orang datang ke saya, Pak boleh nggak novel ini difilmkan? Saya bilang kepada dia, saya tidak dalam posisi mengizinkan atau tidak mengizinkan. Karena bukan saya yang menulis novel, bukan saya yang menerbitkan, bukan saya yang punya inisiatif untuk terbitnya novel itu. Sehingga terserah, datangi aja penulis novelnya, boleh atau tidak. Kemudian mendatangi penulis novelnya dan diizinkan. Kemudian saya berpikir masa menarik ya gitu. Terus kemudian bintang filmnya datang ke saya. Tapi memang seperti itu Pak Dahlan, Bapak baru punya sepatu pas kelas 3 SMA. Kelas 3 SMP, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya itu ya. Sebelumnya saya kalau ke sekolah nyeker itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Saya harus jalan kaki 6 kilo. Akhirnya waktu itu Bapak bisa dapat sepatu pertama itu karena apa Pak waktu SMP ini? Ya karena main volley itu. Oke. Pertama, kedua memang bapak saya akhirnya membelikan meskipun itu sepatu bekas. Tapi kalau di film itu kan itu cerita masa kecil Pak Dahlan dengan sepatunya ya. Kalau sampai sekarang Pak Dahlan juga sepatunya nggak seperti itu tentu. Ya, mungkin dia kesulitan mencari sepatu tapi yang sekarang juga Pak Dahlan sepatunya lebih jelek dari sepatu. itu. Lebih jelek dari itu Pak? Oh iya iyalah. Udah bolong-bolong dan itu juga? Depannya sudah bolong, bagian jempol. Jadi kalau saya pakai sepatu itu jempol saya kelihatan. Gitu. Loh, tapi kan sekarang kayaknya dibawa terus nih kisah sepatunya. Jadi Bapak itu identiknya ya sepatu Keds kemana-mana, mau acara kenegaraan dan lain sebagainya sepatu Keds. Itu memang Bapak identikan atau Bapak emang suka atau gimana sih Pak? Kebiasaan aja karena sudah berpuluh-puluh tahun pakai sepatu Keds enak. Kemudian ya diteruskan. Tetapi kalau pas ada tamu negara, saya pakai sepatu yang benar lah. Ya. Lebih enak mana? Enak Keds. Tapi kalau pas sudah besar nih, masih seringkah bermasalah dengan sepatu? Dulu kecil bermasalah dengan sepatu, begitu udah besar masih bermasalah kayaknya dengan pernah sepatu? deh, sering diumpetin katanya sama Sering diumpetin. pegawai-pegawainya. Benar Pak? Berapa kali sih Pak emang yang diumpetin? Itu waktu di Jawa Pos kan memang teman-teman suka usil. Karena saya juga usil kepada teman-teman, jadi ya balas-membalas gitu saja. Oh, jadi lebih ke balas-membalas. Tapi Bapak usilnya sendiri kayak apa biasanya Pak? Saya misalnya kalau ada karyawan yang tidur di kursi begitu, saya gotong ke kursinya?
Enggak, anaknya. Oh, Karena orang yang saya bilang digosong. tidur di kursi ini nggak sehat. Sama-sama tidur mendingan tidur yang benar. Gitu. Oh, jadi Dipindahin pindah ke ya. kasur Kalau gitu. balik lagi ngomongin soal sepatu. Kan kayaknya sering tuh ya diisengin gitu dan Oke. Oh. Bentar. Ini kayaknya ya ada Oh ini yang baru saya ceritakan tadi. Padahal Ya. kenal. Ini Siti Nasia namanya. Dia Oh, yang tadi dia ada wartawan yang hebat gambarnya. ya, wartawan yang. Tadi silakan Ya. silakan ya Ya. di sini. Loh, Anda duduk di mana? Anda Saya- silakan sini. Enggak, Pak. Saya Udah Pak, saya di sini Mari aja. silakan. Mbak Siti Nasfia Ya. atau dipanggil sering panggil Apa Mbak Ita. yang manggil? Ita. Yang kasih nama saya Abah. Abah. Oh, jadi dikasih Oh, namanya gitu. siapa? Ita. anak wedok. Anak wedok. Jadi Anak kita wedok panggilan sayang Abah kayaknya. dan saya melihat Abah itu sosok waktu itu di Jawa Pos saya paling takut sama Abah dan saya paling benci orang yang paling saya benci pertama kali dan seumur-umur saat itu adalah Pak Dahlan. Kenapa? Kenapa? Kejemnya luar biasa. Oh ya? Luar biasa. Bukannya Seperti usil, apa? tadi kayaknya Enggak, usil tuh. Kejemnya sangat-sangat amat luar biasa. Itu karena apa? Karena saya satu-satunya wartawan yang tidak sarjana. Satu-satunya di Jawa Pos, wartawan itu harus IP-nya 3++ ya, Mbak ya. Karena saya tidak sarjana, saya memang harus dikejemi. Supaya apa? Saya sederajat. Atau paling enggak saya harus mengungguli yang sarjana itu. Itu Abah. Makanya saya dididik yang lebih kenceng banget oleh Abah. Saya bilang sampai saya takut Waktu di sama Jawa Abah. Pos, Mbak Ita benar-benar baru pertama kali jadi wartawan atau Ya, gimana? karena saya wartawan magang. Nah, Abah mungkin melihat saya kasihan gitu kali ya. Jadi saya Kasihan dididik, malah iya. dikerjain ya? Enggak dikerjain, saya enggak bilang dikerjain. Saya memang yang diberi transfer atau ditransfer ilmu langsung oleh Pak Dahlan, tapi dengan cara beliau, tidak dengan cara di dalam kelas seperti Gimana ada Mbak mahasiswa. caranya? Unik? Caranya enggak unik banget, saya bilang kejam karena apa? Ketika wartawan sudah boleh pulang, saya enggak boleh pulang. Deadline jam 12 ya, Bah, saya enggak boleh. Saya disetrap. Disuruh duduk di sebelah beliau, disuruh ngikut editing. Nah Oke. itu aku bilang, kalau aku ngantuk, itu pasti ngantuk kan udah jam 1, jam setengah 2. Abah masih kena, Abah pentak gitu harus berdiri lagi. Dilihat, dibaca, itu Abah. Dan itu ternyata transfer ilmu dan alhamdulillah berkat kekejaman Abah, tanda petik, saya satu-satunya wartawan tahun 93, Jawa Pos pertama kali dapat juara karya tulis di Pemkot, itu karena Abah. Wah, tepuk tangan. Saya nggak hebat, yang hebat Kejam gurunya. dan juga iseng ya katanya Mbak Ita. Dalam Pak Dahlan itu katanya kejam dan juga iseng. Nah, karena Usil, kejam juga usil. iseng dan usil, akhirnya saya balas juga. Tak curi sepatunya udah baru. Dulu karena Udah gini, banyak enggak, sekarang Pak Dahlan sepatunya, Mbak. itu selain kejem, beliau itu sebetulnya di balik kekejaman, beliau itu sebetulnya nggak bisaan. Nggak tegaan. Nggak tegaan. Jadi kelemahan Abah itu di situ. Sebetulnya artinya itu ngelihat orang nggak tegaan. Karena nggak tegaan, beliau bungkus dengan kekejaman itu. Sebetulnya nangisan beliau, ya Mbak. Terus Mbak Ita, saya juga pernah dengar katanya suruh nyari mobil. Itulah isengnya Pak. Bukan Kayak iseng, gimana itu itu? Nyari pelajaran. mobilnya tuh gimana? Saya betul-betul diajari Pak Dahlan itu tidak dengan cara teori tapi langsung praktek. Ita cari mobilku, kunci itu sambil dibuang gitu. Bladak. Saya mau tanya Cari di mobil mana di Pak? parkiran gitu. Enggak, pokoknya dimanapun. Ita cari mobilku. Aku mau tanya pasti dimarah karena aku tahu Pak Dahlan itu nggak boleh bertanya. Ya nggak tahu. Aku pernah tanya memang di mana Pak? Ya cari sendiri. Abah tuh sukanya begitu. Sambil lewat gitu ya Pak. Cari sendiri. Padahal tugas wartawan harus nanya juga, banyak nanya gimana dong? Enggak boleh. Dia Nggak harus cari boleh akal. naik. Cari Cari akal. akal. Nah, iya. Padahal itu kayak gitu memang karakternya Pak Dahlan, apa memang terhadap bawahan seperti itu? Karena begitu, karena saya lihat dia ini punya bakat yang luar biasa. Saya pengen dia harus jadi. Saya tentu tidak memperlakukan semua wartawan saya seperti itu. Bagi wartawan yang kelihatannya malas-malas dan tidak kreatif, saya biarkan aja. Tapi bagi wartawan yang kira-kira akan jadi, memang saya malah keras sebaliknya sekali. berarti Ya, ya. supaya dia menjadi wartawan yang sungguh-sungguh. Begitu. Tentu tidak hanya dia, juga beberapa. Misalnya kalau saya melakukan editing terhadap beritanya dia nggak boleh pergi. Duduk sebelah saya lakukan edit ya. Kenapa kalimat ini begini? Kenapa kata ini di sini? Kenapa kata ini tidak sini? Lihat ya, kenapa? Dia nggak boleh pergi. Dan dia harus siap menjawab pertanyaan kenapa yang ditanyakan ini, kenapa, dan dia harus di sebelah dia. Oke, coba ya nanti setelah ini kita mau tahu apakah yang sekarang ini sering muncul pemberitaan mengenai Dahlan Iskan itu apakah memang dari dulunya begitu atau justru hanya pencitraan aja. Tapi setelah ini ya kita akan kembali lagi, jadi jangan beranjak dulu, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Jadi Menteri BUMN aja pernah ditolak masuk ke kantornya BUMN, iya? tapi
siapa itu masuk? Daftar dulu. Ya sudah saya daftar aja.